Oke, kita balik lagi Pak Iwan sama Neta ya. Siap. Di Akhirnya podcast ya. kita. 1 jam. Gue udah 1 jam, Ya. sekarang ada yang 1 jam. Tersangkanya 1 jam lagi. 1 jam lagi. Jadi nama podcastnya itu nanti kita linkin ke YouTube. Iya. Nanti kita share ya. Namanya Sarana Aktualisasi. Jadi kenapa namanya sarana aktualisasi? Dari awalnya seperti apa kan gitu ya? Awalnya tadi Pak Iwan cerita dari A sampai Z lah, sampai lagi A1 sampai Z1 gitu loh. Dikulitin tadi. Nah sekarang Eta Siap. cuma mau tanyanya seperti ini ya. Di challenge-nya aja ya. Challenge-nya begini. Perubahan dari apa? Kita latihan ya. Kita latihan dari anak murid lah istilahnya. Iya. Tiba-tiba jadi fase ke atlet, bahkan ke atlet nasional. Nah, challenge antara dari jadi murid yang biasa ke level yang lebih lagi. Itu yang pertama. Kita kupas itu dulu. Kira-kira challenge seperti apa? Itu yang kedua, Neta itu sejak kapan mulai latihan taekwondo? Kenapa? Kan itu ya? Iya. Apakah dulu sering ngebully orang? Ya kan? Apakah karena ada saudara, kakak, adik gitu ya? Sampai itu udah deh aku coba latihan taekwondo. Kenapa nggak martial art yang lain gitu? Kedua. Ketiga, kira-kira yang perlu teman-teman lain tahu ya di luar taekwondo ya. Achievementnya Neta ketika jadi atlet nasional. Waktu itu mewakili untuk Pejurnas atau PON, mewakili daerah apa, terus mewakilkan Indonesia, eventnya apa aja. Itu sementara yang kita akan kupas di sana. Silakan Neta. Mau tanya ini. Kalau yang tadi berdasarkan experience atau yang era kekinian untuk dari pemula, murid dojang sampai bisa terpilih di daerah sama ini, karena saya ngelihat DKI sama Jawa Timur sedikit berbeda. Berbedanya gimana? Jadi Rekrutmennya. kalau ini berdasarkan pengalaman yang terjadi dulu nih, saya oke. dulu nih. Saya kan dari Surabaya, lahir ceplok Surabaya. Umur 9 ikut taekwondo, tapi sebelum umur 9 tuh sudah nendang-nendang di rumah karena kebetulan kan kakak udah duluan. Oke. Ya, jadi nendang aja tapi tanpa sabuk, cuma pakai baju-baju biasa aja. Tapi officially pakai sabuk itu baru umur 9 tahun. Jadi sebenarnya Sabuk putih ya? sabuk putih. Tapi kalau ngomongin dari sistem yang dojang-dojang itu, terus kemudian ke atlet daerah, itu nggak ada beda jauh, latihannya normal seperti biasa gitu. Oke. Makanya kalau DKI kayaknya beda banget Nah, gitu. itu pertanyaan buat saya. Jadi bahan pertanyaan ya, Kaneta. Bedanya itu seperti apa nih? Kayak simpelnya ya, di Surabaya itu kan dulu dojangnya itu ikut marinir, latihannya itu di OPA, marinir Jalan OPA. Kalau nggak, pokoknya di Surabaya itu deket Gor Pancasila, jadi dia ada marinir itu. Dan Karangpilang bukan? kalau Karangpilang agak mundur Dalam ke lagi. belakang, agak Surabaya Barat, ini masih masuk Surabaya Selatan. Oke. Nah, jadi di situ udah gabung-gabung sama teman-teman yang lain latihan-latihan. Kemudian simpel dia. Wih, ada kejurda gitu. Sebelum kejurda seleksi dulu antar Surabaya. Sepele, bukan sepele sih, tapi nggak seru di DKI, iya nggak seru di DKI. Terus Maksudnya kan gini, kalau kita bicara experience ya, ini kita bicara Iya. experience sekarang kan ya. Nih bro, kan kalau DKI itu dulu gini, antar dojang dulu, antar dojang keluarlah juara-juara yang antar dojang, namanya juara porkot atau cabang dulu ya. iya, Dulu kan namanya kejurcap kita juga Kejurcap. punya Nah, ya. Kejurcap itu antar klub sewilayah apa di DKI, selatan kah, utara, barat, timur, pusat dan lain-lain. Iya. Justru kalau experience saya perhatiin, yang lebih ribet, rumit, Itu daerah lain. Daerah Karena lain. banyak daerahnya. dia itu kalau di DKI itu kan cuma wali kota. Iya. Jadi kalau kayak balik lagi Jawa Timur nih. Jawa Timur tuh sekarang sudah punya 36 daerah. Dia kabupaten sama kota madya.
Kalau dulu zaman saya masih 20 something, belum Oh. 30 karena Mojokerto belum ada, Madiun Ya. belum ada. Oh, Iya, jadi oke, sekarang oke, itu oke. sudah taekwondo itu benar-benar udah menyebar kemana-mana, 36 kabupaten sama kota madya total. Jadi kalau Porprov, seru, bisa main sampai 5 kali. Kalau dulu enggak, 3 kali aja maksimal, karena kan dikit, nggak terlalu banyak. Nah. Zaman saya dulu, Nah, ngomongin kalau- itu dulu tuh. Kalau bicara yang Neta barusan ini, itu kebalikan sama kita di DKI. Di DKI itu kejurcapnya itu yang lebih seru. Nah, soalnya banyak banget kan. Betul. Iya. Nah, ketika si A juara kejurcap wilayah selatan kah, timur kah, nanti begitu masuk ke Jurda, Udah gampang karena Cuma cuma 5. 5. Iya benar. tadinya 7. Oh, Ada Kostrad sama Marinir. Oh. 7 jadinya kan. Bahkan Pusat, dulu 8. Barat, selatan, timur 4 ya. Apa lagi ya? Barat, timur, selatan, utara, Oh iya utara. Iya, pusat. 5. 5. Itu menarik tuh. Marinir, Kostrad, Pulau Seribu. Tapi karena Pulau Seribu ini atletnya nggak ada, dianggap nggak ada, diwakili oleh 2 Kotama lah kasarnya kan, Komando Utama Marinir sama Dia punya kuota sendiri. nah Marinir sama Kostrad ini mereka itu dianggap sebagai kayak ini Daerah, daerah. iya. Nah disitulah begitu bertanding di kejurcapnya itu yang bisa Seru. lebih dari 5 kali 6 kali. Karena dia mewakilinya berarti klub. Klub. Iya. Makanya kenapa klub itu di sini strong banget kan? Betul. Nah kalau di kita dulu kan Surabaya lawan Surabaya Utara, Surabaya Timur, cuman gitu aja Surabaya Barat gitu. Habis kita udah menang dari Surabaya, kita bawa nama Surabaya untuk ke Jurda. Oh, Jadi gitu. nggak rumit. Makanya kenapa dari awal yang sabuk putih dulu kan kayaknya UKT itu nggak terlalu seheboh sekarang. Betul, ya. Dulu betul. kayak jarang banget kan. Betul. Mungkin apa karena mahal atau emang karena kurang sosialisasi. Betul. Nah akhirnya jadi membawa nama Surabaya itu nggak serumit di sini sekarang. Jadi tim Jakarta Barat aja rumit banget kan di Buset. sini Nah. gitu. Nah terus kejurdanya baru seru, rame, paku Nah, gitu. Itulah mungkin ya. Kenapa di luar DKI ya? Kayak Jabar contohnya. Ya, Jabar kan sama, tuh. mirip Jawa Timur, Sama Jawa daerahnya Timur. banyak, ya. Sama sama Jateng juga tuh. Jateng banyak ya. Karena dia kota, Jateng ada 26, sekarang kota madya sama kabupaten nih Semarang. kabupaten, kota madya. Sementara di DKI cuma 5 wali kota. Iya. Ya kan? Cuma 5, 6 lah sama tadi. Jawa Barat lebih banyak lagi. Oh, Iya, nah. Jawa Barat 30 something hampir 40. Bandung ya. aja bisa dibagi ya Bandung 8 kali tuh. kabupaten kota Kota, madya. Iya. Nah ini cerita soal seru nih. Ini kemarin pertanyaan Kak Adib. Nah, Tip, gimana rasanya juara? Biasa aja kok, lebih seruan kemarin lagi juara di selatan. Karena banyak mainnya. Karena lebih lawan klub. Ya itu tadi, Iya. lebih lawan Dojang. Ya nggak tau. Klub itu kan yang lebih excited untuk, Iya, untuk betul. keluar jadi bawa nama daerah itu lebih susah. Betul. Ya. benar. Makanya tadi pertanyaan Neta itu sudah tebak. Nih sebagai experience sama cerita zaman sekarang kan Iya. gitu ya. Kalau yang sekarang, wih gila mau keluar se-Jakarta Barat aja susah banget karena kalau udah ngomongin se-Jakarta Barat kan udah dibiayain. Iya. Saya itu bayar itu hanya open turnamen zaman dulu nih. Nah kalau sudah bukan open turnamen bawa nama Surabaya kan semua ditanggung nama Surabaya. Betul. Ada namanya Dispora Surabaya. Betul, ya, betul, gitu. betul. Sekarang berharap murid kita dapat Oh. dari Iya. Jakarta Barat. Aduh ya ampun Tuhan itulah. Tepat, tapi kadang-kadang gini ya, Neta, Pak Iwan. Ini kita bicara soal taekwondo khususnya nih ya. Iya khusus. Yang bisa dibilang sekarang udah tadi awal dengan Pak Iwan dan kita tekankan taekwondo itu sudah industri, Betul. gitu ya. Setuju. Karena selain itu ada kejuaraan-kejuaraan yang bersifat open tadi seperti yang bilang, entah itu apa Koni Series, Liga DKI, terus Kemenpora, Everest, ya kayak gitulah. CNN. Yang CNN yang memang dalam hal ini memberikan feedback atau kickback kepada atlet dan pelatih berupa jalur prestasi kan begitu. Iya. Jadi semakin banyak atletnya mungkin semakin bagus kan gitu ya. Itunya oke, hanya tuh setiap event yang saya lihat itu kayak mau DKI itu mau Jawa Timur sama Mas Yan. Belum talent scoutingnya belum bekerja. Nah itu. Harusnya kita ngomongin Koni Orangnya series sih ada. tuh yang 5, series 5 itu peserta kita sebut aja 2000 misal.
2000 nggak mungkin dari 2000 orang itu nggak ada yang bagus. Minimal ada di talent scouting, adalah lanjutan pembinaannya kemana. Jangan cuma kayak oke lah secara independen kan si panitia menyediakan hadiah juara umum 1, juara umum 2 itu oke lah seru-seru gitu kan. Tapi setelah atletnya juara, apakah ada kelanjutannya? Nggak ada apresiasi ke situnya tuh kurang. Kalau tuh. untuk yang DKI-nya, untuk Uniseries itu ditabung oleh Pemprov. Pemprov mana nih? Pemprov mana? Yang atletnya yang dari DKI yang terutama yang juara ya. Kirain Pemprov Banten. Kalau dia atletnya dari Banten, mereka jadi tim bayangan Banten. Tergantung levelnya. Apakah di provinsi tersebut ada nggak kadetnya? Kan nggak semua ada. Tapi grade aja harusnya tuh ya kita jadi agak melebar nih ya. PPT itu harus bisa membedakan nih grade C, grade B itu harus beda talent scoutingnya. Tujuannya kemana, diambilnya kemana? Nggak perlu semua lah, minimal kan tim patok kerja melihat wih istimewa, ambillah satu dibina lah. Kalau dia nggak bagus 6 bulan bolehlah didegradasi. Ini nggak ada. Jadi kan orang tua juga bertanya kan, udah keluar biaya nih. Saya 1 tahun ikut loh 2, 3, 4 kali pertandingan gitu. Kalau ditanya apa? Iya. Ya buat koleksi medali, baru mami aja tiap minggu lari. Saya bilang gitu kan, ada tuh yang mamanya suka lari minggu yang bayar 300-400 ribu buat dapetin jersey sama medali. Yang penting finisher 10K, 21K gitu kan. Saya bilang ya ini koleksi dulu, nanti kalau anaknya sudah dapat feel-nya baru turun secara prestasi. Nah kalau akhirnya pelatih yang sibuk gitu kan, beralas-alasan. Nah kalau untuk di DKI itu tim talent squad-nya ada kayak Nabil gitu loh, yang datang ngeliat, dan dia itu pun juga berizin ke koninya, dalam hal mungkin ke sekjen, karena kan jatuhnya itu ya bisa dibilang oke lah, umpamanya Neta di pres kota Jakarta lah, Jakarta apa kita nggak tahu. Dari hasil event kejuaraan itu kan ada tuh entah 2 atau 3 kan yang bisa dibawa ke kota kan gitu. Karena sekarang itu udah nggak ada lagi kejurda zaman seperti kita. Oh di sini nggak ada di DKI. Jadi pengambilan itunya bagaimana? Iya dari event-event seperti yang itu. Liga. Dari liga, terutama liga sama KONI. Jadi setelah liga kemudian ada pelada atau tetap mandiri? Mandiri. Oh. Mandiri. Nah itu beda di biaya. Artinya berarti mau dispora atau mau untuk Pemprov nggak keluar biaya. Betul. Harusnya si atlet ini dibina dalam artian itu minimal ada uang saku bulanan. Betul. Gitu. Nah sekarang kan kita kan bicara lagi ujung-ujung muaranya kan gimana? Sekarang aja yang jelas pelatnas saja yang katanya yang saya dengar untuk bubarin. Enggak taekwondo enggak, karate iya. Ya, sampai cuma bisa ya kita bicara politik lah ya, nggak bisa lepas juga. Iya. Itu cuma sampai bulan Mei. Iya sih, ini nanti kadet yang Pujaira itu kan. Itu terus sekarang ya tanda kutip mereka itu lebih concernnya lagi ke Asian Games, bukan ke SEA Games. Asian Games tahun depan, Iya. tahun ini loh. Nah makanya tahun ini cuma ya sebagai kalau persiapannya jangka pendek yang panjang kan gitu. Iya, kemarin. Persiapan di tengah-tengahnya ini gitu. Sebenarnya kalau ngomongin masalah profesional tadi ya, yang profesional kayak kita ngomongin, udah deh kita nggak butuh pemerintah, kita biaya sendiri semua pribadi gitu. Target kita apa? Target kita SEA Games apa-apa. Sebenarnya supaya untuk kepilih ke SEA Games kan tetap kita melalui jalur kejurnas, tetap melalui jalur itu. Tapi zaman dulu itu lebih baik. Gitu. Kenapa? Bulanannya atlet masih diperhatikan. Mau itu bukan nggak usah ngomongin PON kejurnas aja. Kita sebut dulu ya, kan saya dari PON 2000 ini udah jadi atlet kan, dapat medali ini. Dia sampai di PON 2004, 4 tahun saya tuh terima tiap bulan dari KONI. Dapat uang saku. Uang saku. Kalau zaman itu dulu karena nggak besar 500.000 mungkin karena zaman sekarang mungkin sudah jutaan. Zaman tahun 2000 loh memang ngomongnya. Ya kita ngomongnya tahun 2000 nih. Nah kemudian di tahun 2004 saya dapat perak nih, kalah lah ya. Nah dia hanya nominalnya berkurang aja jadi 350, tapi saya tetap dapat terima lagi sampai 2008.
KONI loh, langsung ke kita. Dan itu KONI-nya KONI daerah. KONI Jawa Timur. KONI Jawa Timur. KONI provinsi ya? Iya, provinsi. Nah, terus si teman-teman yang dapat perunggu nominalnya agak lebih kecil Iya, kayak gitu otomatis aja. turun ya. Nah, nanti pas di 2008 kan saya dapat emas tuh. Nah, dia dapat full kalau nggak salah 800-an gitulah gitu. Sampai 2012 yang Riau. Riau. Saya nggak turun, langsung dapat berhentikan. Ternyata kamu nggak turun ya, langsung berhenti. Jadi itu 4 tahun oke. lumayan lah ya kalau Iya. buat anak-anak kuliah zaman itu waktu masih kuliah atau apa kan butuh tuh buat uang jajan. Betul, gitu. betul. Jadi si KONI ini tuh memperhatikan atlet nggak mau kabur kemana-mana. Betul, Kita nggak nggak perlu pindah. kesana kemari. Kenapa? Udah di apresiasi, Support, iya. iya udah disupport gitu. Nggak tahu zaman sekarang ada apa nggak. Kalau tanya Ragunan dulu kan zaman saya kan gaji 50.000 hidup di Ragunan digaji sama Kemenporanya. Oke, Sekarang gini nih. 1 juta 2 juta berarti komparnya segitu besar. Oke, kita balik lagi di sarana aktualisasi yang mungkin semakin seru kayaknya. Ada yang menggebu-gebu. Ada pelakunya. Ada Pelakunya. pelaku langsung. Oke, terus lagi gimana Net? Seandainya kita bicara ya, kita juga nggak bisa juga nengok zaman dulu ya. Iya. Kalau kita nengok zaman dulu nggak akan maju kan gitu ya. Beda era. Beda era. Nah sekarang challengingnya nih antara dari Neta Platnas atlet yang perubahannya kan drastis tuh ya ke wasit. Drastis nggak tuh? Kira-kira perubahannya? Kalau hari-hari kegiatan sih nggak ada sih, nggak terlalu jauh sih. Karena sebenarnya kalau kita taekwondo banget, apapun yang di taekwondo itu entah jadi panitia di belakang layar, entah jadi wasit atau jadi pelatih, semuanya komponen seluruh yang ada di pertandingan itu muncul di situ tuh feel-nya sama aja. Oke. Nah sekarang pertanyaannya adalah gini. Bebannya beda. Nah dari Neta seorang atlet tiba-tiba kan itu berapa lama tuh jedanya tuh antara Neta stop jadi atlet, bukan stop ya kata-katanya memilih Pensiun. untuk jadi wasit. Iya pensiun atlet Pensiun dulu atlet. karena waktu itu juga dari PB kan tidak mengizinkan atlet masih aktif atlet terus jadi wasit kan tidak diizinkan. Oke. Ada persyaratannya seperti apa? Ada persyaratannya dulu kan waktu di Jatim aja saya mau ambil wasit daerah itu ditanyain kan sama Pak Wardi namanya ketua wasit Jatim. Kamu kan masih atlet Net bilang gitu. Pak saya udah tua loh gitu kan. Terus bilang ya udah tanya dulu sama pelatih kamu. Waktu itu kan masih ada Sakum Herman, masih ada pelatih-pelatih yang masih suruh turun lah di atas nama Surabaya. Terus habis itu lanjutannya ya Jawa Timur kan. Tapi yang paling rendah dulu nih Surabaya dulu nih. Ya emang masih itu masih minat iyalah ambil lisensinya. Nah akhirnya direkom sama Surabaya. Berangkatlah bawa nama Surabaya ikut wasit daerah. Atas nama Surabaya. Kayak workshop atau kita atau apa? Diklat, Oh diklat, langsung diklat. Ya, jadi waktu pas ke Jurda tahun 2007 apa 2007 benar. 2007 ke Jurda di Malang itu ditugasin. Nah, padahal kan masih disuruh turun Masih atas jadi nama wasit, Surabaya. kan? Iya. Terus kamu mau wasit apa mau atlet gitu. Nah, berhubung 2006-nya itu udah pernah turun ke Jurda, kan masih pelada judulnya Iya, gitu kan. betul. Strategi aja sendiri. Iya. Nggak perlu orang nggak dipulangin juga nggak apa gitu udah mau jadi wasit kan nyoba dulu dong experience-nya gitu. Jadi cuma nggak boleh jadi atlet terus jadi wasit kan. Jadi nggak turun sama sekali di event itu. Oke. Jadi wasit ceritanya. Habis jadi wasit 2008 ini kan ceritanya ada PON. Iya. Saya minta rekom sama Pemprov Jatim. Saya kan sudah wasit daerah nih 1 tahun boleh ikut di klub wasit nasional yang di Bali. Oke. Aku bilang, kamu tuh mau PON nanti wasit-wasit musuhin kamu semua gini-gini katanya. Loh malah bagus kan kita jadi tahu peraturannya gitu. Kebuka pikirannya, tapi tadi pengurus nggak pikir ke situ. Cuman ngapain sih Nat, kamu kan atlet gitu kan. Saya juga kalau sendiri kan nggak enak, ajak-ajak lah waktu itu Satrio sama Martina kan. Ayolah temenin lagi gitu, ngapain gitu. Ya kan kita tahu nanti dicurangin lagi loh. Jadi kita 2004, ceritanya kan ada kecurangan lah wasit itu PON 2004. Jadi saya bilang, udah ini 2008 kalau kita tahu peraturannya wasit-wasit sungkan mau nyurangin kita gitu ceritanya. 2008 di Kaltim. Iya, tapi diklat yang Bali wasit nasionalnya itu sebelumnya, Iya. bulan-bulan sebelumnya. 2 bulan biasanya 3 bulan. Ya, akhirnya berangkat kita bertiga. Tanyain sama Master Suwandi yang ngajak sama Master Yoyo. Nah, ini atlet nih, ngapain nih katanya gitu. Oh,
Master mau belajar aja peraturan pertandingan. Ah. Oh ini atlet nih, bagus nih mau tahu peraturan pertandingan. Jadi biar kamu tahu nggak dibombongin, komplain terus nggak gitu kan. dibombongin. Setelah kamu enggak, kan taunya kamu komplain, susah kan jadi wasit gitu-gitu lah ceritanya. Oh iya siap Master, udah selesai, nggak boleh tugas nih Bang, kata mau di PON, udah selesai. Terus selesai PON kan saya masih turun, Satria sama Martin udah pensiun. Oke. Dia tugas lah yang ke Jurnas 2009 di mana? Magelang. Oke, ya. Magelang tuh. Nah, saya nggak boleh tugas karena saya masih atlet, mau terus di game. Nah, itu masih skip aja, masih atlet aja latihan terus cuma punya lisensi doang. Statusnya tetap atlet. Iya. Tapi lisensi Cuma udah punya lisensi wasit doang nasional. buat Lisensi nakut-nakutin. Iya, 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 iya. Habis itu udah selesai SEA Games yang 2009 baru pamit gitu. Boleh nggak ikut ke apa? Masuk yang internasional Nah, gitu. sekarang ceritanya itu kan Nggak gini. boleh. Ah, itu saya mau tanya tuh. Period of time-nya ya. Iya, setahun aja jedanya. Oh, setahun. Jadi tricky nih. Iya, tricky banget. Iya, Dia bagus nggak mau dong. melepas statusnya jadi atlet, tapi dia tetap mau mencoba dalam kurun waktu tertentu mau Di jadi klubnya wasit. ambil dulu. Nanti belum ditugasin memang sama Iya. masternya karena kamu masih atlet, nggak ditugasin sama master soalnya. Iya. Sama masternya ya waktu zaman era itu ya. Terus waktu nggak ditugasin nggak masalah gitu udah. Tapi lisensi udah punya. Lisensi Jadi begitu udah punya. pensiun, Jadi waktu pas atlet, pensiun langsung pengen nih Langsung internasional. Iya. Terus dibilang Bagus. nggak bisa gitu. Ada nggak SOP-nya yang mengatakan tidak boleh ikut internasional, sedangkan lisensi daerah punya, nasional punya. Iya. Terus kamu kan dana belum cukup. Di WT kan saya download duluan tuh sebelum lapor sama mas. Ya, sebelum kita komplain kita udah tahu jawabannya. Udah di download dulu, diserahkan nih minimalnya dan 4, minimalnya umur 25, udah mencukupi semua. Iya. Apalagi yang mau ditolak, master itu kan, jangan dia masih atlet nggak boleh dulu gitu kan. Terus habis itu masih nunggu, gak ditanda tangan ceritanya. Terus ngajakin Master Ina Febriana. Oke. Sani mau ikut nggak gitu? Ah buat apa? Saya kan udah, pokoknya beliau tuh udah dulu ceritanya katanya. Tapi kan belum internasional. Ah gue di nasional aja cewek satu-satunya. Iya, 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 iya. Terus bilang, ayolah ikutlah gitu. Kalau sendirian kan selalu jadi bahan serangan Iya, kan, iya, iya, biasa iya. gitu, nggak ada izin, nggak ada ini. Nah karena waktu itu beliau di PB ceritanya. Si Ina ini. Iya akhirnya boleh. Bareng sama Sabung Merah. Atau Sabung Merah tuh emang udah lama banget kan. Sabung Hari Kuswayu, Iya, Sabung Sabung Merah Merah dulu di PB. Johnson. Itu udah lama banget di perwasitan. Jabar. Iya, jadi kita berlima dapet. Itu pun nggak langsung tugas ya, tetap aja di-keep aja, license-nya di-keep aja. Itu sekarang gini, kan diklat lah, bisa dibilang diklatnya itu untuk IR ya. Apakah diklatnya itu orang Koreanya yang datang ke negara kita atau kitanya yang ke Kita Korea? ke negaranya. Waktu itu ke Suco, itu pesertanya sampai 200 orang. So, di Yang- luar di timurnya Seoul ya? Seoul Iya, ya? Suco itu China. Suco China dia. Oh, bukan Sujo Korea. Bukan, Suco China itu provinsinya Hainan apa kalau nggak salah. Emang Itu lagi bro. bikin diklatnya di situ. Iya, jadi dia setelah itu kan kalau nggak salah yang ikut sama Caroline tuh di mana lagi, Filipina. Nah, kan memang ada itunya, ada di setiap negara ada banyak. Maksudnya ketika dia menjadi host country untuk ngadain diklat, ya kemarin kita Jakarta bikin Iya, iya, kan. Nah, kemarin. dari Jakarta ini sekarang ini ada di Brussels, Belgium. Sekarang gini, dia itu selalu kan- ada dia. untuk diklatnya itu kita boleh milih nggak? Umpamanya nih saya nih, Ikut di Amerika. umpamanya gitu. Boleh. Oh boleh milih, Iya. enggak? Karena kamu kan kalau kayak nggak tahu ya kalau yang lainnya, umpama kayak ada per regional untuk Asia rame-rame paling jauh paling Cina. ya Cina, Australia, Korea gitu. loh. Oh, Atau Jepang enggak? Oh Asal kita boleh mampu milih. aja. Saya maksudnya mau ke Senegal boleh dong, kan suka-suka kita. Yang penting kita Kita jangan bayar. dari rekomendasi MNI itu PBTI itu pegang. Terus habis itu dan Bukiwonnya syaratnya mencukupi karena WT juga punya syarat kan, umur mencukupi gitu. Tapi misal nih Om Medi umurnya baru 19 ya nggak dibolehin sama WT-nya. Iya karena masih under age. Nah, cuman itu aja. Minimal 25, maksimal 40, 45. Nggak ada maksimal tuh. Wih, Tulisannya Minimal cuma doang. minimal age doang, iya. uh, Nggak ada, iya. Nah. Dia cuma minta lisensi yang nasionalnya diuploadin gitu-gitu. iya setelah daerah nasional gitu Iya. kan. Dan setelah punya pun saya emang nggak tugas, memang waktu itu langsung pelatih kan. Iya.
Jadi nggak apa-apa ya, udah di keep aja. Iya, Tapi iya. di kepelatihan itu ternyata rumit, persaingannya berat dan Ya. Nah, enggak, saya makanya susah kayaknya bertahan. tertariknya begini deh. Seperti yang saya bilang, kita keep aja dulu gitu loh, ya kan? Iya. Ya memang, karena itu dihitung tuh redonya, kita di keep gitu, walaupun tugas nggak tugas. Seperti Iya. yang saya bilang. Angkatannya tetap ikut. Angkatannya itu, Iya. nah makanya ketika, nah sekarang saya nggak tahu nih tugas wasit di taekwondo nasional lah, kita bicara bukan nasional dulu, habis itu baru internasional. Apakah memang ada schedule dalam hal Januari, Desember, ini kejuaraan apa, apakah itu sesuai dengan keputusan dari PB dalam hal ini komisi wasit? Iya, komisi wasit nugasin. Oh, gitu. Jadi kayak sekarang kan sama Mulyadi Johnson, Master Mulyadi Johnson yang nugasin tuh. Nih, ntar kayak kemarin kalau di series tuh dari Jatim ada 2 orang, dari Jateng apa semua gitu ditugasin. Banyak, butuhnya banyak, kejuaraan kita kan banyak. Betul. Jawa Timur aja kemarin habis bela negara, ini habis ini nanti ada kejurprov di Jember. Sebelum itu nanti ada di punyanya Angkatan Darat itu. Pak Ustaz. Pokoknya grade-nya C aja ini di Surabaya. Jadi kebutuhan wasit tembus banyak. Bagus Makanya dong. kenapa setiap tahun diklat. Nah, kemarin saya baru ngajar ceritanya di Malang. Jadi se-Jawa Timur kan. Oh. Jadi saya bilang jangan refresher doang, ambil wasit baru, diklat gitu. Kita butuh banyak, terus kita udah punya 200-an wasit. Tetap butuh. Sekarang gini, kita ngomongin kayak kemarin bela negara, kita pakai 6 lapangan. 6 lapangan minimal berapa wasit? Kalau satu lapangannya 8, 6 kali 8. Nah, itu yang kerjanya udah capek banget kan. Nah, kalau kita kayak longgar-longgar spare-spare, sebenarnya kebutuhan wasit Pasti. banyak pasti Benar. gitu. Jadi, nah nanti caranya kalau seandainya si wasit-wasit ini nggak mau refresher, kan dalam WT juga ada aturan ya kan, selalu ada slightly change kecil-kecil lah gitu, untuk supaya orang itu update terus kan, course tiap tahun gitu. Nah ketika kita udah update nih terbaru, terus yang kita mau ngajar lagi di Jawa Timur, mereka nggak mau ikut refreshernya. Ketinggalan. Jadi tahun ini berarti kamu nggak tugas loh ya gitu. Nah, mereka Oh, nggak mau daftar ada lagi ininya. gitu. Jadi nggak pernah orang tuh nggak refresher, pasti keluar biaya untuk refresher. Berapa lama sekarang? 3 hari, Jumat Sabtu Minggu gitu, 900.000. Nanti dia penugasan berikutnya 1 tahun akan ikut terus gitu, rotasi lah pastinya. Jatahnya dapat lah. Ya kan kalau wasit daerah tuh 500 ribuan gitu kan, 300 sampai 500 ribu tergantung posisi. Kayak kemarin dia lakukan 750, saya ngintip gitu. Lumayan lah kali Lumayan. berapa hari. 4. Iya. Kan kalau tadi hari Oh. 1, H+1. Kali 2. Iya 1, something. Oke, kita